di bait ke-37 Ibnu Abil Is Al-Hanafi mengatakan wal bai'atul ula ma'athnai asyara wal bai'atul ula ma'athnai asyara min ahli Taibata kama qad zukira. Dan bai'at yang pertama bersama 12 orang dari min ahli Taibah, dari ahli Taibah, penduduk Taibah, sebagaimana qad zukira, sebagaimana disebutkan ya dalam buku-buku sejarah. Ya, jadi kota Madinah itu punya banyak nama. Ada namanya Yathrib, ada namanya sekarang Al-Madinah Al-Munawwarah, ada juga namanya Taibah, ya, Taibah. Makanya di kota Madinah ada dua kampus, ya, kampus yang terkenal. Yang paling tenar tentunya adalah Al-Jami'ah Al-Islamiyah bil Madinatil Munawwarah, ya, Jami'ah Islamiyah Madinah. Yang paling terkenal, paling tenar, di mana para ustadz-ustadz kita juga sebagian teman-teman juga masih ada yang studi di sana, atau banyak alumnus, ya, ustadz-ustadz kita yang alumnus kampus tersebut. Nah, tapi banyak orang yang tidak tahu bahwa di Al-Madinah Al-Munawwarah selain Al-Jami'ah Al-Islamiyah, ya, bil Madinah, itu di sampingnya atau bahkan di depannya itu ada namanya Jami'atut Thaibah, Universitas At-Thaibah, yang mana Thaibah itu juga nama lain dari Madinah. Ya, kampusnya juga besar, ya. Kampusnya besar. Memang secara kalau dilihat memang itu lebih diperuntukkan untuk masyarakat Saudi sendiri, ya, untuk warga Saudi. Dan memang yang lebih fokus adalah di jurusan-jurusan umum, ya, jurusan sains, jurusan teknologi, jurusan ilmu-ilmu sosial dan pendidikan, ya. Untuk jurusan agamanya ada, ya, untuk jurusan agamanya ada, karena rata-rata kampus Saudi demikian. Walaupun misalnya kampusnya itu lebih fokus ke ilmu-ilmu umum, tapi tetap mereka punya fakultas dirosat al-Islamiyah misalnya, fakultas studi Islam, yang di situ kemudian nanti membawai banyak jurusan-jurusan yang lain. Jadi istilahnya kalau di Indonesia itu seperti UGM misalnya, tapi dia punya jurusan agama. Nah, ada namanya Jami'atut Thaibah, ya, ini nama lain dari kota Madinah. Kembali ke pembahasan ini. Dan bai'at yang pertama bersama 12 orang dari penduduk Thaibah, yaitu penduduk Yathrib, penduduk Madinah, sebagaimana disebutkan. Yadhkuru huna bai'atul aqabah al-ula. Nah, di sini nazim, yaitu penulis syairnya, yaitu Ibnu Abil Is Al-Hanafi, kata pensyarahnya yaitu Syekh Walid bin Idris Al-Manisi, beliau menyebutkan nazim, yaitu Ibnu Abil Is menyebutkan pada bait yang ini adanya namanya bai'at aqabah, ya. Bai'at itu sumpah setia, ya, sumpah setia, berbai'at. Bai'at itu kepada pemimpin, ya, kepada imam, ya, kepada imam, pada pemimpin. Dan waktu itu yang jadi pemimpin Nabi SAW. Bai'at yang aqabah yang pertama, sumiyat bai'atul aqabah li'annaha kanat 'indal aqabah allati fiha jamratul aqabah fi Mina. Kenapa kok bai'at ini, ya, sumpah setia ini diberi nama bai'at aqabah? Ya karena tempat terjadinya sumpah setia ini, tempat terjadinya bai'at ini di tempatnya namanya Aqabah. Dan Aqabah itu adalah tempat di mana di situ ada jumroh. Jumroh itu batu yang dilempari oleh jamaah haji, ya. Jadi ada prosesi lempar jumroh. Ada prosesi lempar jumroh ketika orang-orang yang melakukan ibadah haji di tanggal 10, ya, di tanggal 10 bulan Zulhijjah, mereka nanti kan ada prosesi namanya lempar jumroh, ya. Ada prosesi lempar jumroh yang setelah itu kemudian mereka bertahallul, ya, bertahallul. Jadi ada jumroh Aqabah, ada 3 jumroh, ada 3 batu yang nanti dilempar. Nah, salah satu batunya itu namanya Aqabah dan letaknya di Mina. Letaknya daerahnya namanya di Mina. Nah, kenapa dinamakan tadi bai'at Aqabah? Karena orang-orang ini berbai'at kepada Nabi SAW di sini, di dekat apa? Dekat Aqabah. Inda jumratul Aqabah kana Nabi SAW fi mawasimil hajj ya'ridu nafsahu 'alal qabail yad'uuhum ilal Islam. Jadi memang salah satu siasat, ya, salah satu siasat yang
digunakan oleh Nabi SAW, salah satu metode dan juga kesempatan yang diambil oleh Nabi, beliau SAW ketika mendakwahkan Islam kepada penduduk Mekah itu sendiri dan banyak yang nolak, yang terima sedikit, maka beliau mulai menawarkan Islam kepada orang-orang yang datang dari luar Mekah. Dari luar Mekah. Dan sebagaimana kita tahu, walaupun ya di zaman jahiliyah atau di zaman awal-awal Islam, ya, orang-orang itu walaupun banyak melakukan kesesatan, penyimpangan, kesyirikan, tapi masih ada sisa-sisa dari ajaran Nabi Ibrahim yang diamalkan oleh ya orang-orang jahiliyah. Di antaranya adalah kebiasaan haji. Ya, mereka punya ritual haji juga. Walaupun ritual dan caranya itu tentu berbeda dengan haji yang dilakukan ketika sekarang ada Islam. Mereka dahulu di antaranya ketika bertawaf itu uryan, ya, sebagaimana diriwayatkan oleh banyak di beberapa sahabat, ya, kalau tidak keliru oleh oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau pernah mengatakan bahwa kana ahlul jahiliyah yatufu bil baiti uryanan. Ahlul jahiliyah dulu itu mereka ketika tawaf mengelilingi Ka'bah itu dalam kondisi telanjang. Dan itu menjadi salah satu rukun atau ritual pelaksanaan hajinya orang dulu. Jadi tetap mereka melakukan haji. Nah, ketika pas datang musim-musim haji, Nabi SAW karena menawarkan agamanya kepada orang-orang Quraisy itu banyak, sudah diketahui banyak yang menolak, maka beliau coba kepada orang-orang yang datang dari luar Makkah. Di antaranya adalah orang-orang yang datang dari Thayyibah, dari Yathrib atau dari Madinah. Maka Nabi SAW laqiya ahlal Madinah kanu ja'u lil haji falaqiyahumun nabi. Orang-orang Madinah datang menuju Mekah untuk melaksanakan ibadah haji dan akhirnya ketemu dengan Nabi SAW, dan Nabi menyeru mereka untuk memeluk Islam, mengajarkan tentang Allah SWT, menyampaikan perkara tauhid, menjelaskan kekeliruan dari apa yang dipeluk dan dipegang dari keyakinan terdahulu, sampai akhirnya kemudian mereka ternyata menerima apa yang disuruhkan oleh Nabi, ya, masuk Islam. Ketika mereka masuk Islam, kemudian mereka berbaiat, ya, sumpah setia kepada Nabi SAW. Wa bai'un Nabi 'indal Aqabah. Mereka berbaiat kepada Nabi SAW di Aqabah. Disebutkan oleh Ibnu Ishaq dalam kitab Sirah Ibnu Hisham, disebutkan falamma aradallahu idhara dinihi. Ketika Allah SWT menghendaki untuk menampakkan agamanya, wa i'zaza nabihi wa inzaza mau'idihi, dan ketika Allah menghendaki untuk memuliakan nabinya dan juga menyelesaikan atau menunaikan janji Allah SWT, maka keluarlah Nabi SAW pada musim haji untuk menemui sekelompok orang dari Madinah, yang nanti kemudian mereka diberi nama orang-orang Ansor. Fa'arada nafsahu ala qabailil Arab kama kana yasra'u fi kulli mausim. Jadi beliau Nabi SAW menawarkan dirinya dan apa yang beliau bawa dijajakan, ya, ditawarkan kepada kabilah-kabilah Arab yang datang menuju Makkah. Huwa indal Aqabah laqiya rahtan minal Khazraj aradallahu bihim khair. Akhirnya kemudian ketika sampai di Aqabah, Nabi SAW bertemu dengan sekelompok orang dari Bani Khazraj atau dari kabilah Khazraj yang datang dari Madinah. Dan nanti kebanyakan orang-orang Ansor atau orang-orang Madinah yang masuk Islam itu dari dua kabilah, yaitu Khazraj dan Aus, ya, kabilah Aus dan Khazraj. Kana haula al-ithna asyara. Jadi dahulu mereka yang didakwai kemudian mau masuk Islam ini jumlahnya awal mulanya 12 orang. Ya, 12 orang. Ya, wa annahum ajabu Rasulullah wa amanu bihi falamma qadimul Madinah ila qaumihim dzakaru lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa da'awhum ila Islam. Jadi 12 orang ini mengijabai, ya, seruan Nabi SAW, beriman kepada Nabi, beriman kepada Allah, dan setelah selesai pelaksanaan haji mereka pulang ke Madinah. Kemudian mereka menyampaikan kepada keluarga-keluarga mereka, kerabat-kerabat mereka, teman-teman mereka tentang Islam dan juga tentang Muhammad SAW. Falam tabqa darun min duril amsar illa wa fiha dzikrun min Rasulillah. Sampai-sampai tidak tersisa lagi, ya, di Madinah, ya, satu rumah pun yang belum pernah disampaikan di situ tentang ceritanya Nabi Muhammad SAW. Fabay'un Nabi ala bai'atin nisa. Jadi Nabi SAW membaiat para laki-laki dan juga membaiat para perempuan, ya. Dan baiatnya Nabi SAW
ya kepada para perempuan atau baiatnya para perempuan ketika mereka mengambil sumpah setia di hadapan Nabi SAW itu diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Mumtahanah, ya, di surat Al-Mumtahanah di ayat ke-12, ya, di ayat ke-12 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nabiyyu idza ja'akal mu'minatu yubayyi'naka 'ala an la yusyrikna billahi syai'a wa la yasrikna wa la yaznina wa la yaqtulna auladahunna wa la ya'tina bi buhtanin yaftarinahu baina aydihinna wa arjulihinna wa la ya'sinaka fi ma'ruf fabayyihunna wastaghfir lahunallah. Allah mengatakan, wahai Nabi, ya, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman dan mereka hendak berbaiat kepadamu, ya, berbaiat bersumpah setia an la yusyrikna billah, untuk tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, wala yasrikna, juga tidak mencuri, wala yaznin, juga untuk tidak berzina, wala yaqtulna auladahunna, dan juga untuk tidak membunuh anak-anak mereka, ya. Jadi dulu orang-orang Arab, ya, secara umum itu sering membunuh anak mereka, ya. Entah karena alasan, kalau biasanya anak perempuan, ya, anak perempuan yang dibunuh karena anak perempuan itu tidak membawa tidak mendatangkan kemuliaan, ya, kebanggaan. Karena dulu yang dibanggakan itu anak laki-laki, karena dengan anak laki-laki bisa perang. Kalau anak perempuan, ya, tidak bisa ikut perang. Dan memang dulu sangat didiskriminasi perempuan itu sebelum datang Islam, ya. Maksudnya ketika Islam datang, maka Allah dan Rasulnya dengan ajaran Islam memuliakan para wanita. Jadi, mereka juga banyak membunuh anak-anaknya. Kadang-kadang mereka takut, ya, takut kehilangan rizki. Makanya di beberapa ayat dalam Al-Quran Allah mengatakan, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut kere, ya, takut miskin. Dalam ayat yang lain, wala taqtulu auladakum min imlaq, karena, ya, miskin. Wallahu yarzuqukum wa iyyahum. Karena Allah akan menanggung rizki kalian dan anak-anak kalian. Jadi di sini baiatnya untuk tidak berbuat syirik, ya, untuk tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak-anak mereka, wala ya'tina bi buhtan, ya, tidak membunuh anak-anaknya, dan juga tidak berbuat dusta, ya. Wala ya'tina bi buhtan yaftarinahu baina aydihinna wa arjulihin, ya. Kemudian tidak datang berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka, dan juga tidak mendurhakaimu wahai Muhammad, wala ya'sinaka fi ma'ruf fabayyihunna wastaghfir lahunallah. Maka, ya, terimalah janji setia mereka dan mintakan ampun, ya, kepada Allah untuk mereka, itu untuk perempuan-perempuan tadi. Nah, ini kisah baiatnya para perempuan dari kalangan Ansar pada saat itu diabadikan oleh Allah dalam surat Al-Mumtahanah ayat 12. Jadi makna wala ya'tina bi buhtan yaftarinahu baina aydihinna wa arjulihinna. Di ayat 12 tadi ada kutipan ayat wala ya'tina bi buhtan. Salah satu sumpah setianya adalah tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka. Tidak berbuat dusta yang diada-adakan antara tangan dan kaki mereka. Maksudnya apa? Qala al-mufassirun, ahli tafsir mengatakan, hiya kullu fi'lin mustabsya' yuta'ata bil yadi aw bir rijl. Itu maksudnya maknanya umum, ya. Yaitu bersumpah untuk tidak berdusta, ya, dengan sesuatu yang didatangkan dengan tangan dan kaki mereka. Ini maksudnya adalah umum. Kullu fi'lin mustabsya', yaitu bersumpah untuk tidak berbuat perbuatan apapun, ya, atau amalan apapun yang buruk yang dikerjakan dengan tangan ataupun kaki, min tanawuli ma la yajuz, seperti mengkonsumsi sesuatu yang diharamkan, awil masyi ila ma la yajuz, atau juga seperti berjalan menuju amalan yang tidak boleh dikerjakan. Karena mengkonsumsi sesuatu yang tidak boleh kan berarti berbuat buruk, berbuat dusta dengan tangan. Tadi dia sudah berjanji untuk tidak berbuat kedustaan, berbuat keburukan dengan yang diupayakan oleh tangan dan kaki. Nah, maksudnya hal-hal apa saja yang buruk yang dilakukan dengan tangan dan kaki, seperti mengkonsumsi sesuatu yang dilarang atau menggunakan kaki untuk berjalan kepada sesuatu yang terlarang.
Lidzalika qalu, para ahli tafsir juga mengatakan minha al-masyu bin namimah. Seperti diantaranya adalah ya berjalan di atas muka bumi dengan namimah, mengadu domba, ya, dengan mengadu domba. Mengadu domba untuk zaman sekarang itu banyak. Terkadang tidak hanya dengan statement, ya, tidak hanya terkadang dengan kata-kata, tapi terkadang juga dengan perbuatan. Terkadang dengan motong-motong video, ya, banyak seperti itu. Akhirnya itu mengadu domba satu dengan yang lainnya, ya. Tentu terjadi, ya, termasuk beberapa belakangan ini sering terjadi, apalagi semakin maraknya media sosial, semakin banyaknya channel-channel video YouTube dan semisalnya. Ada orang-orang yang mungkin berkepentingan, atau ada orang-orang yang mungkin ingin mengadu domba kelompok A dengan kelompok B, sehingga ada misalnya ada ceramah atau ada pidato atau ada pernyataan apa yang harusnya itu bisa dilihat secara full, yang karena full itu nanti akan berbeda persepsi yang bisa diambil, tapi terkadang sengaja dipotong, ya, di sudut-sudut pembicaraan yang mungkin dianggap sebagai sesuatu yang vulgar atau sesuatu yang sensitif, dipotong itu doang, kemudian disebar, akhirnya terjadi fitnah. Ini termasuk juga bisa jadi masuk bagian namimah, adu domba, ya. Akhirnya kemudian banyak orang berseteru, ya. Dan namam itu adalah orang yang, ya, banyak diancam dalam teks-teks hadis Nabi SAW akan siksaannya dan dosanya, dan itu banyak di zaman sekarang, begitu banyak. Jadi terkadang tidak hanya berupa adu domba, tidak hanya sekadang berupa statement, tapi bisa yang perbuatan seperti tadi, potong-potong video yang kemudian menjadikan kelompok satu dengan yang lain saling berseteru. Padahal bisa jadi, ya, terkadang orang salah paham memahami itu, ya. Banyak orang yang salah paham. Beda dengan kalau melihat full misalnya. Maksudnya ini saya tidak sedang ngomong kasus tertentu, ya, tapi secara global biasanya terkadang demikian. Wa qadhful muhsanat wa qauluz zur wal buhtan juga termasuk, ya, masuk jadi bagian dari sesuatu yang baiatkan oleh perempuan-perempuan tadi kepada Nabi SAW, juga bisa dimaknai di ayat tadi juga adalah bersumpah untuk tidak qadhful muhsanat, bersumpah untuk tidak kemudian menuduh perempuan-perempuan yang terhormat untuk melakukan zina, ya, maksudnya tidak menuduh perempuan yang mulia yang terhormat bahwa mereka melakukan zina. Wa qauluz zur wal buhtan juga bersumpah untuk tidak menyampaikan sumpah-sumpah palsu dan juga tuduhan. Wa yadkhulu fi dzalik, juga para ulama tafsir juga mengatakan masuk juga dalam kategori ini antun sibal mar'atu ila zaujiha man laisa min waladih. Juga masuk dalam ayat tadi juga perempuan-perempuan ini juga bersumpah atau berbaiat untuk tidak menasabkan, ya, anak yang bukan dari anak suaminya. Gitu. Maksudnya zaman dulu, nggak tahu zaman sekarang juga bisa aja berlaku. Tapi maksudnya zaman dulu juga, maksudnya sumpah ini juga berlaku dalam masalah, ya, jangan sampai si istri menyandarkan atau menisbatkan anak yang sejatinya bukan dari hasil suaminya. Maksudnya selingkuh gitu. Maksudnya selingkuh. Berarti menunjukkan dulu pernah terjadi yang demikian. Jadi seorang istri, ya, sudah punya suami, kemudian dia selingkuh dengan laki-laki yang lain, tapi dia tidak jujur. Dia mengatakan ini anakmu gitu kepada suaminya, padahal sejatinya itu hasil dari hubungan dia dengan laki-laki lain. Dan ini juga termasuk makna yang terkandung dari ayat tadi, yaitu sumpah berbaiat untuk Ya, tidak menisbahkan anak yang sejatinya bukan milik suaminya. Lakin fihi ma'ani 'ammah tashmalu kull hadhil umur. Juga ada makna yang lain yang lebih umum, ya, sifatnya lebih umum yang juga yang dicakup oleh, ya, ayat tadi. Intinya teman-teman sekalian, di bait ke-36 itu 37 menjelaskan bahwa masuk Islamnya sekelompok orang dari Yathrib atau dari Thaibah yang awal mulanya mereka jumlahnya 12 orang. Yang dengan itu kemudian mereka masuk Islam, beriman pada Allah dan Rasulnya, kemudian berbaiat di Aqabah. Makanya kemudian dinamakan baiat Aqabah. Ya, kemudian juga di antara 12 itu juga di sini tadi penjelasan tadi ada perempuan-perempuan juga yang berbaiat kepada Rasulullah SAW yang
di antara baiatnya, poin-poin dari baiatnya disebutkan dalam surat Al-Mumtahanah ayat 12. Baik, kita berpindah ke bait ke-38. Ibnu Abil Is mengatakan, wa ba'da thnataini wa khamsina ata sab'una fil mausimi hadza thabata. Dan setelah Nabi SAW umurnya 52 tahun, ya, 52 tahun, datanglah lagi sejumlah 70 orang, ya, 70 orang di musim haji berikutnya. Dan inilah yang valid. Berarti yang sebelumnya itu di musim haji sebelumnya. Berarti umur Nabi 51. Jadi sekitar tahun 11, ya. Tahun 11 setelah Nabi diutus. Jadi tahun 11 setelah Nabi diutus. Kalau ini setahun setelahnya, berarti tahun ke-12 setelah Nabi diutus, alias umurnya Nabi 52 tahun. Karena Nabi SAW nanti di Mekah cuma 13 tahun, ya. Setelah ini mulai masuk Islam banyak orang, ya. Semakin banyak, nanti tahun ke-13 Nabi hijrah. Karena sudah kondusif suasananya untuk hijrah ke Madinah, karena banyak orang-orang Yathrib yang masuk Islam, maka kemudian Allah mengizinkan Muhammad SAW untuk hijrah. Nah, kita kembali baca. Di umur Nabi yang ke-52 alias 12 tahun setelah Nabi diutus, datang lagi 70 orang di musim haji, ya, setahun setelahnya. Dan inilah yang valid, ya. Berarti setelah sebelumnya 12 orang masuk Islam, ini 70 orang di tahun setelahnya yang datang, kemudian mereka juga berbaiat. Lamma kana sinun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi SAW umurnya 52 tahun, di musim haji yang setelahnya juga terjadi baiat Aqabah yang kedua. Kana fiha sab'una sahabiyan karima. Pada saat itu ada 70 orang, ya, 70 orang sahabat yang mulia, talabu minan nabi an yuhajir ilaihim. Yang akhirnya 70 orang ini kemudian menawarkan kepada Nabi agar Nabi hijrah sajalah ke Madinah. Di sini di Mekah sudah kurang diterima dakwahnya, daripada kurang berkembang, mendingan pindah aja ke Madinah. Kami akan jamu Anda, kami akan muliakan Anda, kami akan sediakan tempat untuk dakwah. Mereka menawarkan demikian. Wa wa'adu an yansuruhu wa an yahmuhu. Para sahabat ini 70 orang ini mengatakan, kami berjanji akan menolong Anda dan akan melindungi Anda, wa an yadfa'u anhu, dan akan membela Anda. Jika Anda diserang, kami akan bela. Kami akan lindungi Anda, juga kami akan menolong Anda. Wa ba'atha Nabi sallallahu alaihi wasallam ilaihi Mus'ab ibnu Umair. Nah, ketika baiat Aqabah yang kedua ini 70 orang masuk Islam, ya, begitu banyak. Kemudian tentunya karena mereka masih baru masuk Islam, tentu butuh apa? Bimbingan. Tentu butuh bimbingan, diajari pondasi-pondasi agama. Ya, maka Nabi SAW setelahnya mengutus dai. Dai ini sahabat, ya, sudah mumpuni dalam bidang ilmu agamanya, namanya Mus'ab ibnu Umair. Namanya Mus'ab ibnu Umair. Nah, sahabat Mus'ab bin Umair yang jadi dai-nya Nabi SAW, diutus oleh Nabi untuk membersamai para sahabat Nabi yang dari Yathrib tadi, yang masuk Islam 70 orang tadi. Diutus, ya, yu'allimuhumul Qur'an wa yu'allimuhumud din wa intasyara Islam fil Madinah. Diutus untuk mengajarkan Al-Qur'an, mengajari agama, ya, syariat yang ada setelah itu apa saja, diutus oleh Nabi SAW sahabat Mus'ab ibnu Umair. Wa bada as-sahabah yuhajirun qabla Nabi SAW. Singkat cerita kemudian nanti akhirnya para sahabat-sahabat Nabi SAW akhirnya kemudian di tahun 13 akhirnya mereka hijrah, ya, hijrah menuju Madinah sebelum Nabi SAW. Bi amrin Nabi wa ta'akhkhara Nabi wa akhkhara Abu Bakrin hatta yakuna rafiqahu fil hijrah. Ya, singkat cerita, setelah kemudian banyak penduduk Madinah yang masuk Islam, mereka menawarkan kepada Nabi untuk akan menolong Nabi, menolong dakwahnya, membela beliau, ya, melindungi beliau. Akhirnya kemudian Allah pun juga mengizinkan. Akhirnya para sahabat-sahabat yang tinggal di Mekah disuruh Nabi hijrah ke Madinah. Setelah 13 tahun mereka di Mekah. Tapi yang hijrah nanti adalah siapa? Para sahabat-sahabatnya dulu. Adapun Abu Bakar dan juga nanti Rasulullah SAW, mereka hijrahnya belakangan. Adapun sahabat-sahabat yang lain mereka hijrah terlebih dahulu. Dan kalau kita baca di buku yang lain, ya, di buku tentang sahabat-sahabat Nabi SAW, rata-rata sahabat Nabi yang hijrah ke Madinah itu tidak terang-terangan, ya. Mereka diam-diam di malam hari, ya, di kondisi orang-orang tidak tahu mereka hijrah. Kecuali Umar ibnul Khattab.
Hanya Umar bin Khattab yang hijrahnya terang-terangan. Justru dia ngasih tahu pentolannya atau pembesar-pembesarnya Quraisy bahwa besok dia akan hijrah. Jadi beliau dikisahkan di buku yang lain ya, buku sejarah yang lain, beliau sengaja datang ke tempat nongkrongnya para pembesar Quraisy. Beliau mengatakan, man kana yuridu an takuna zaujatuhu armalah wa an yakuna ibnahu yatiman fayalqini fi wara'il wadi. Barang siapa yang besok istrinya pengen jadi janda, dan juga barang siapa yang anaknya pengen jadi yatim, besok temui saya di belakang lembah. Maksudnya beliau ingin hijrah ke Madinah. Besok yang pengen istrinya jadi janda dan anaknya jadi yatim, silahkan hadang saya gitu mas. Temui saya di balik bukit, balik lembah, karena beliau ingin hijrah. Tidak ada yang berani datang ya. Tidak ada yang berani datang. Dan Nabi nanti berangkatnya terakhir bersama Abu Bakar, yaitu di bait ke-38 ya. Bait ke-39. Ini ada kesalahan mungkin ini. Kok di sini langsung bait ke-40 ya. Bait ke-9 tidak disebutkan. Di sini langsung bait ke-40. Faja'a thayyibatar ridha yaqina id kammala thalatha wal khamsina. Sepertinya ada yang terlewat. Ini harusnya bait 38, 39 dulu. Ini langsung 40. Langsung menjelaskan tentang sampainya Nabi SAW ke Madinah. Faja'a thayyibatar ridha yaqina id kammala thalatha wal khamsina. Maka sampailah Nabi SAW ke Thayyibah, yaitu ke Yathrib atau ke Madinah. Thayyibah yang penuh dengan keridhaan secara yakin. Id kammala thalatha wal khamsina, yang pada saat itu Nabi SAW berumur ya genap 53 tahun. Id kammala thalatha wal khamsin, yaitu ketika Nabi SAW berumur 53 tahun. Lama arada Nabi SAW an yakhruja lil hijrah, ketika Nabi SAW menghendaki untuk keluar ya dari kota Makkah untuk hijrah, amara lailatal hijrah an yabita aliyun fi firashihi. Jadi ketika Nabi SAW hendak hijrah, Nabi SAW meminta Ali untuk tidur di dipannya ya, meminta Ali untuk tidur di ranjangnya Nabi SAW. Ini salah satu siasat ya. Salah satu siasatnya Nabi SAW ya. Untuk apa? Ali tidur di ranjangnya beliau ya. Karena nanti ketika masuk rumahnya ternyata yang tidur itu bukan Muhammad SAW, ternyata adalah Ali. Dan ini adalah proses hijrahnya Nabi dengan Abu Bakar. Beliau belakangan berangkatnya. Wa kanat Quraisy qad tashawaru kaifa yasnauna fin nabi. Jadi ketika teman-temannya Nabi, sahabat-sahabatnya sudah pada hijrah, mereka tahu bahwa Rasulullah SAW belum hijrah. Beberapa sahabat senior juga belum hijrah, Abu Bakar, Ali. Dan mereka bermusyawarah, kira-kira apa yang cocok untuk kita perbuat kepada Muhammad SAW. Disebutkan dalam surat Al-Anfal di ayat 30, Allah mengatakan, wa id yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk. Dan ketika ya orang-orang yang kufur hendak berbuat makar ya, hendak berbuat makar kepadamu ya, untuk membunuhmu atau untuk mengeluarkanmu dari kota Makkah. Wa yamkuruna wa yamkurullah, dan mereka berbuat makar dan Allah pun membalas berbuat makar. Wallahu khairul makirin, dan Allah adalah sebaik-baik zat yang berbuat makar. Ini kalau dalam pembahasan asma wa sifat, ini Allah disifati punya sifat makar ya. Dan sifat yang makar itu tidak boleh disematkan kepada Allah secara mutlak. Kenapa? Karena dia sifat yang mengandung makna negatif. Jadi ketika kita menisbatkan kepada Allah sifat makar,
itu harus dalam rangka timbal balik atau dalam rangka ketika membalas. Jadi memang Allah punya sifat makar, tapi tidak kita tetapkan untuk Allah bahwa sifatnya makar Allah itu langsung berdiri begitu saja, gitu maksudnya. Tapi baru boleh ketika kita katakan seperti itu ketika Allah dalam rangka untuk membalas makarnya orang-orang yang berbuat buruk, ya, orang-orang munafik, orang-orang kafirin, baru kita tetapkan itu. Nah, sebagaimana di sini, ya, yang mau berbuat makar dulu sebenarnya adalah orang-orang musyrikin. Wa yamkuruna wa yamkurullah. Mereka ingin berbuat makar, maka Allah balas kemakaran perbuatan makar mereka. Wallahu khairul makirin. Dan Allah sebaik-baik zat yang berbuat makar. Yaitu makarnya Allah dalam kondisi ini bukan ingin, ya, membuat makar kepada orang yang baik, tapi dalam rangka membalas keburukan orang lain. Dan membalas keburukan adalah sebuah kebaikan. Fafariqun minhum qalu, jadi mereka berunding, orang-orang Quraisy ini berunding. Apa kira-kira yang cocok untuk kita lakukan kepada Muhammad ini? Biar dakwahnya terhenti, ya, biar tidak mencela agama bapak moyang kita, nenek moyang kita, kira-kira apa? Fafariqun minhum qalu, sebagian mereka mengatakan naqtulun nabi. Kita bunuh aja, kita binasakan aja. Sebagian yang lain mengatakan lau qatalnahu la yalbathu banu Hashim wa qaumuhu an yas'aru lahu wa ta'khudhuhu al-hamiyah wa yaqtulu man qatala. Kalau kita sampai bunuh Muhammad, maka tentunya Banu Hashim, yaitu kabilahnya Nabi SAW, tidak akan tinggal diam. Ya. Banu Hashim dan kaumnya tidak akan tinggal diam, pasti mereka akan balas dendam. Dan karena mereka sudah ketahuan punya fanatik. Jadi sebagaimana penjelasan sebelumnya, teman-teman sekalian, jadi banyak juga dari kabilah Banu Hashim itu yang bela Nabi bukan karena keislamannya, tapi karena kefanatikan masih dalam suku yang sama. Gitu. Jadi ada orang-orang yang mereka masih jahiliyah, masih musyrik dalam artian tanda kutip, tapi mereka bela Nabi. Bukan karena membela karena keislamannya, bukan, tapi karena sama-sama Banu Hashim. Ya. Jadi ketika ada yang ngusul, kita bunuh aja Muhammad, maka ada yang menyangkal, ada yang memberikan tanggapan, jangan dibunuh. Kalau sampai dibunuh, nanti kabilahnya marah. Yang bunuh pasti juga akan balas dendam. Ya, akan dibalas dibunuh. Berarti opsi lain, jangan dibunuh. Fakila nahbisu. Thayyib, kalau tidak dibunuh, ada usulan lain, kita penjara aja. Kita tangkap, ya, kita penjara. Kemudian ada yang jawab, mahma habasnahu satahmiluhumul hamiyah ala an yadhhabu ilaih wa yukhrijuhu wa lan yatrukuhu mahbusa. Sama aja, kalau sampai kita tangkap, kita penjara, kaumnya juga akan marah. Pasti kaumnya akan datang ke sini, ya, akan meminta untuk dilepaskan, dikeluarkan, ya, dan mereka pasti akan rela, ya, bertumpah darah, kehilangan nyawa untuk melepaskan, ya, orang yang sama-sama sesuku dengan dia. Tapi ada usulan yang lain, nukhrijuhu minal balad. Kita usir aja, ya, kita deportasi, kita keluarkan dari Mekah. Ada yang nyangkal lagi, lau kharaja, ya, sayatba'uhu fi baladil ukhra. Sayatba'uhu nasun fi baladil ukhra, thumma yarju ilaikum yuqatilukum wa yuharibukum. Kalau kita deportasi, kita pindah ke tempat lain, nanti di sana dia punya pengikut yang lain. Justru malah pengikutnya paling jadi banyak, semakin besar, bisa jadi kalian malah diserang, bisa jadi kalian malah diperangi. Gimana itu? Jadi dibunuh opsi yang pahit, mau dipenjara juga bukan usulan yang bagus, mau dideportasi juga bukan, ya, masukan yang cemerlang. Fabainama hum yatasyawaruna madza yasnaun, ketika mereka bingung, ya, merundingkan apa perbuatan yang cocok untuk Muhammad ini, dakhala alaihim iblis. Datanglah di sini iblis. Ya, iblis datang fi surati syaikhin min ahli Najd. Dia datang dalam perwujudan, ya, orang tua yang datang dari arah Najd. Ka'annahu musafir wa gharib. Jadi dia dikesankan seperti orang yang tengah safar, di tengah perjalanan, dan banyak yang enggak kenal. Dia mengatakan asyrikuni ma'akum fir ra'i. Mohon maaf, kalau diizinkan saya boleh enggak ikut berunding, dia bilang gitu. Fa asyrakuhu ma'ahum, orang-orang tadi mempersilahkan iblis yang berubah wujud ini untuk ikut berunding bersama mereka. Nah, ini juga teman-teman sekalian juga, jadi argumen, ya, jadi dalil bahwa
jin, ya, setan, termasuk di situ iblis, ya, pentolannya, itu mereka adalah makhluk yang Allah berikan kemampuan untuk bisa berubah wujud, ya, untuk bisa, ya, tampak di hadapan manusia dalam perwujudan yang lain, dalam perwujudan manusia. Jadi ketika, makanya dalam pembahasan misalnya ada orang yang meninggal, ya, gantung diri, atau misalnya ada orang meninggal kecelakaan, kemudian ada isu-isu mengatakan ini ruh gentayangan misalnya, karena nampak di hadapan kita, itu kan orangnya udah mati, kenapa muncul dengan perwujudan orang itu? Jawabannya adalah yang berubah, ya, yang berubah dengan perwujudan itu adalah setan, ya. Jin dan iblis itu kan jin, dan memang dia adalah makhluk yang Allah berikan ya kelebihan demikian. Dan tentunya mereka ketika melakukan itu tujuannya adalah untuk apa? Untuk menyesatkan manusia. Termasuk dalil yang lain di hadisnya Abu Hurairah, ya, di kisah yang terkenal, ya, ketika Abu Hurairah disuruh untuk jaga Baitul Mal, ya, disuruh jaga Baitul Mal, yang disuruh jaga sekian malam datang orang yang sama berturut-turut dalam perwujudan manusia yang maling di Baitul Mal, yang kemudian mengatakan kalau kamu baca ayat kursi sebelum tidur, Allah akan jaga Anda semenjak tidur sampai nanti pagi bangun. Kemudian Nabi membenarkan itu. Ketika Nabi membenarkan statementnya itu, kemudian Nabi bertanya kepada Abu Hurairah, tahukah kamu siapa itu? Abu Hurairah mengatakan tidak tahu. Nabi mengatakan fa'innahu syaitan, ya, dia itulah setan, ya. Dan masih ada argumen-argumen yang lain bahwasanya, ya, jin, ya, setan itu adalah setan itu bisa dari kalangan jin, bisa dari kalangan manusia, ya. Setan itu adalah ungkapan istilah untuk, ya, setan, untuk jin atau untuk manusia yang menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala, yang keluar dari jalan yang lurus ke arah kemaksiatan, apalagi juga sampai menyesatkan orang. Itu juga bisa dinamakan setan, entah itu dari kalangan manusia atau kalangan jin, sebagaimana Allah katakan di surat Al-An'am, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Dan begitulah kami jadikan, kata Allah Subhanahu wa taala, setiap nabi itu ada musuhnya. Musuhnya siapa mereka? Syayatinal insi wal jin, yaitu setan-setan dari kalangan manusia dan dari kalangan jin, yang mereka saling memberikan, ya, wahyu, memberikan bisikan satu dengan yang lainnya. Jadi manusia pun bisa dikatakan setan ketika dia mencela Allah, mencela agama, ya, mencela syariat, mencela junjungan kita Muhammad SAW, nyinyir dengan aturan agama, ya, memisahkan manusia dengan aturan agamanya, menyebarkan kebencian, itu setan, walaupun dia berwujud manusia. Kembali ke masalah ini, teman-teman sekalian. Jadi sedikit lagi, ya. Jadi si iblis ini berubah wujud dengan wujud manusia, kemudian ikut apa? Ikut rundingan. Kemudian dialah yang memberikan usulan tokcer yang akhirnya nanti akan diamalkan oleh orang-orang Quraisy. Ya, dia mengatakan, fa asyara alaihim an yakhruja min kulli qabilah rajul. Gini, jalan keluarnya, kalau yang bunuh tadi cuma satu orang, dia akan dibunuh. Makanya gini aja, semua kabilah Quraisy ini kan ada banyak, maka munculkan dari setiap kabilah itu satu orang pemuda, ya. Wa an yashtariku fi qatlihi. Jadi setiap utusan dari setiap kabilah suku ini bareng-bareng untuk bunuh Muhammad. Fa yatafarraqu damuhu bainal qabail. Setelah Muhammad terbunuh, ambil darahnya, ditandakan ke semua kabilah. Wa la yastati'u qaumuhu an yas'aru min kullil qabail. Nah, kalau yang bunuh memang semua kabilah, ada tandanya tuh yang bunuh, maka niscaya kaumnya gak akan bisa balas dendam. Berbeda kalau cuma satu orang, ya, kelihat fulan, ya, kabilah itu dihabisin bisa. Tapi kalau semua kabilah bersepakat, ya, untuk bunuh, maka pasti mereka akan berpikir, ya, untuk balas dendam. Fabatu 'inda Nabi wa kharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam bi amrillah ta'ala wa alqallahu alaihi an-naum falam yubsiruh. Tapi Allah berkehendak lain, ya. Mereka sudah menyusun secara matang, ya. Ingin bunuh Nabi SAW disusun dengan sedemikian rupa, tapi Allah berkehendak lain. Mereka yang nunggu di luar rumah, ternyata Allah jadikan mereka ngantuk.
ya, ngantuk sekilas. Ketika mereka ngantuk, Nabi keluar dan mereka nggak sadar. Ketika mereka hilang kantuknya, mereka buka pintu masuk, ternyata yang di dalam adalah Ali bin Abi Thalib. Akhirnya kemudian diburu, Muhammad SAW diburu. Wa kharaja ma'a Abi Bakrin fi syahri Safar. Akhirnya Nabi SAW keluar melarikan diri bersama Abu Bakar As-Siddiq. Waktu itu terjadi di bulan Safar dan mereka pergi. Ya, mereka pergi tidak langsung ke Madinah, sembunyi dulu di gua. Ya, kalau tidak dulu namanya Gua Sur, ya. Gua Sur, di Gua Sur. Sekitar 2 malam atau sekitar 2 malam atau lebih, ya, agak lupa. Tapi bersembunyi di Gua Sur. Wa kanat Quraisy lamma 'alimat bi khurujihi wada'u jaizatan mi'atan minal ibili liman ya'ti bin nabi. Ketika Nabi SAW ketahuan melarikan diri, maka Quraisy membuat sayembara. Siapa yang bisa menemukan Muhammad SAW, ya hidup atau mati, ya maka dia akan berhak mendapatkan 100 ekor unta. Fadhahaban nas yabahatsuna an nabi, mereka kemudian semua mencari Nabi SAW sampai mereka, ya, ke gua Sur tadi. Hatta wasala ba'dhum ila al-ghar alladhi kana fi Nabi SAW wa sahibuhu, ya, di mana di situ Nabi SAW bersama Abu Bakar sedang bersembunyi. Sampai Abu Bakar mengatakan, ini diriwayatkan dalam satu hadis, lau nadhara, disebutkan dalam buku sejarah, lau nadhara ahaduhum inda qadamaihi la ra'ana. Jadi Abu Bakar dan Rasulullah SAW di bawah, ya, jadi di gua kemudian mungkin ada longkangan di bawah atau bagaimana, mereka sembunyi di bawah. Dan mereka, orang-orang ini di mulut gua. Abu Bakar sampai ngomong, andai saja mereka melihat ke arah bawah, maka pasti mereka bisa menemukan kami. Tapi Rasul mengatakan dalam hadis riwayat Bukhari, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan bersedih, jangan takut wahai Abu Bakar, Allah bersama kita. Wa anzalallahu ta'ala al-ayah al-karimah fi sya'ni dzalik. Dan Allah Subhanahu wa taala, ya, menurunkan ayat secara khusus tentang peristiwa tersebut, ya. Singkat cerita, nanti kemudian mereka berjalan menuju Madinah. Nah, itu mungkin sampai bait ke-40 dulu. Insyaallah di pertemuan akan datang kita lanjutkan di bait ke-41. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.